Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita mau memulai ibadah kita. Masih sama Kak Tabita dan Kakak Dev. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sudah tidak ada yang main-main ya. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Semua bangkit berdiri. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik untuk hidup kami Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bisa berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tibalah saat ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau pimpin agar ibadah ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Masih semangat dong ya? Masih dong. Kata Tabita aja masih semangat. Kalian juga kan? Iya dong. Iya dong. Jadi adik-adik yang di rumah harus lebih semangat lagi. Amen. Kita mau angkat pujian ini.
hati-hati gunakan matamu. Oke? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kita ulang lagi ini ya Kak. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Haleluya. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita masih mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian di surga nanti pakai baju putih. Oke? Oke Kak. Mainkan. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota. Amin. Haleluya. Puji Tuhan selamanya. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota. Haleluya. Selamanya. Surga nanti pakai baju atas kepala mahkota. Amin. Haleluya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tibalah saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya jangan ada main-main lagi. Kita mau lebih serius lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus ku panggil. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tibalah saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu lebih baik Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan terang-Mu Tuhan dan garam-Mu Tuhan di kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita dengerin firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tante Marta berdoa, kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 1-13. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama ya. Matius 25 ayat 1-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dari ayat-ayat yang kita telah baca, kita akan mengetahui bahwa ada 10 orang gadis yang sama-sama membawa pelita mereka untuk menyongsong mempelai laki-laki datang. Tapi perbedaannya ada adik-adik. Yang 5 itu bodoh dan yang 5 lagi bijaksana. Disebut bodoh karena mereka ditulis di Alkitab, mereka membawa pelita tapi tidak membawa cadangan minyak. Dan yang 5 lagi disebut bijaksana karena apa? Mereka membawa pelita dan minyak cadangannya. Ya, pinter. Nah, setelah mereka menunggu lama sekali sampai malam, tidak datang, akhirnya mereka semua tertidur. 10 gadis itu semua tertidur lelap. Tiba-tiba ada orang teriak, "Bangun, bangun, mempelai laki-laki datang." Mereka semua kaget, mereka bangun dan mereka membereskan pelitanya. Nah, yang bijaksana karena mereka sudah membawa cadangan minyak, mereka lihat, "Wah, pelita saya hampir padam." Mereka tambahkan minyak dan pelita tetap menyala. Dan bagaimana dengan yang bodoh? Mereka lihat, waduh, sudah mau mati. Mereka minta sama yang bijaksana kan, "Bagi aku dong minyaknya." Tapi yang bijaksana bilang, "Oh, tidak bisa, nanti takutnya nggak cukup buat aku dan kamu. Jadi kamu beli aja deh ke tempat sana, ke tempat yang jual minyak." Akhirnya yang bodoh, 5 orang yang bodoh, gadis yang bodoh pergi membeli minyak ke tempat penjual minyak. Dan yang bijaksana karena sudah mereka ada pelitanya, mereka masuk bersama-sama mempelai laki-laki dalam perjamuan nikah. Adik-adik tahu, gadis yang bodoh karena mereka harus membeli ke tempat lain, setelah mereka kembali pintunya sudah tertutup dan mereka tidak bisa masuk lagi ke perjamuan nikah. Jadi adik-adik, dari perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa kita harus selalu siap sedia dan harus selalu berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan. Apa itu bersiap sedia dan berjaga-jaga? Yaitu dengan selalu belajar firman Tuhan. Karena ada tertulis di Alkitab, "Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya adik-adik,
Dan ada juga di firman Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengarkan saja. Nah, oleh karena itu, kita juga harus meminta pertolongan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita adik-adik untuk selalu dapat melakukan semua firman Tuhan yang ada. Punya ayat hafalan. Kita lihat di Matius pasal 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita ulang sekali lagi ya. Matius pasal 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Untuk menutup firman Tuhan saat ini, kita mau berdoa ya. Adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami masih bisa belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau selalu siap sedia, kami mau selalu berjaga-jaga Tuhan menjelang kedatangan-Mu. Engkau berkati Tuhan, adik-adik Sekinakis dan orang tua beserta seluruh keluarga. Engkau kiranya memberkati mereka, memberikan selalu kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke, hari ini anak-anak semua pasti sudah memuji Tuhan dan sudah mendengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang 10 gadis pembawa pelita, 5 gadis bijaksana, dan 5 gadis bodoh. Aktivitas apa yang akan kita buat hari ini? Ada hubungannya dengan pelita. Pelita yaitu lampu ya, pada zaman dahulu itu disebut dengan lampu. Nah, apa yang akan kita buat hari ini? Bahannya sangat mudah sekali, bahannya itu sangat gampang kita dapatkan. Kita hanya membutuhkan 1 lembar kertas HVS, ya, lem, dan pen atau pensil. Oke, bagaimana cara membuatnya dan apa yang akan kita buat? Mari kita ikuti bersama. Sudah siap dengan semua peralatannya? Ya, hari ini kita hanya membutuhkan 1 lembar kertas HVS seperti ini. Ya, kertas yang besar seperti ini akan kita lipat menjadi 2. Ya, lalu akan kita bagi. Kita akan bagi menjadi 2. Jadi kita hanya akan memakai setengahnya saja. Yuk kita bagi. Nah, ini yang sudah dibagi menjadi 2 ya. Oke, apa yang harus kita lakukan setelah kita bagi menjadi 2? Kita akan lipat kertas ini ya, seperti ini. Dilipat ke atas seperti ini ya. Kita melipatnya menjadi 2. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita akan menggunting ya. Kita akan menggunting dari ujung yang di sini yang dilipat ya. Jadi jangan salah menggunting. Ya, waktu kita menggunting, bagian yang terbuka ada di sebelah atas dan bagian lipatannya ada di sebelah bawah ya. Jadi bagian lipatan di sebelah bawah dan kita akan menggunting dari bawah ke atas, tapi jangan sampai habis ya, tapi hanya sampai ya kira-kira 1 cm dari atas ya. Nah, setelah anak-anak menggunting, kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Nah, jadi lihat, ini tadi bagian yang lipatan di bawah, bagian yang terbuka di atas ya. Nah, kita akan menggunting sampai habis. Setelah kita menggunting sampai habis, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, gampang banget ya. Ini pasti kalian sudah bisa. Tante, aku udah bisa tante. Iya, banyak dari kita pasti sudah bisa ya. Nah, kita akan menyatukan kedua bagian ini menjadi satu seperti ini. Nah, kebetulan nih tante sedang tidak bawa lem ya. Tidak punya lem di rumah. Jadi, tante akan menggunakan stapler. Ya, kalau kalian ada lem di rumah, gunakan lem akan lebih baik hasilnya ya. Karena tante tidak bawa lem, maka tante akan menggunakan stapler. Kita stapler bagian ini ya. Nah, supaya dia tidak bergerak ya. Nah, kalau pakai lem nanti ini semua dilem. Jadi dia akan menjadi satu baris saja ya. Oke, karena nggak ada lem, tante pakai stapler, harus stapler berapa kali ya. Nah, seperti ini.
Ups. Iya, aduh agak miring sedikit nih, nggak boleh miring. Ah, Tara. Jadi deh kita punya pelita atau lentera atau lampu ya. Nah, ini kalau di sekolah-sekolah atau di biasa-biasanya kita akan membuat ini kalau ada acara Imlek ya, betul ya? Iya. Nah, ini adalah lentera atau bahasa Inggrisnya adalah lantern. Ya, dalam bahasa Mandarin disebut tenglong. Iya. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat gagangnya ya. Untuk membuat gagang kita hanya perlu sedikit kertas. Hanya sedikit kertas pendek aja ya. Nah, kita akan menyambungkannya menjadi satu dengan lentera yang tadi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lagi karena tante tidak membawa lem, maka tante akan menggunakan stapler seperti ini ya. Di stapler menjadi satu. Ini iya, seperti ini ya. Oke. Nah, sebelumnya tadi tante sudah menyiapkan ayat hafalan kita pada siang hari ini dari Matius 24 ayat 44 ya. Isinya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ini boleh anak-anak lobangin di tengahnya, beri lubang di sini ya, lalu digantungkan ya, atau bisa juga anak-anak stapler lagi menjadi satu di sini seperti ini. Nah, jadi deh ya, kita punya lantern hari ini, kita punya lampu ya. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu siap sedia menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Demikian aktivitas kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami. Walaupun kami jauh ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap hati kami. Dan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan, dalam setiap sekolah kami, dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Kau yang memberkati. Kau juga yang memberkati orang tua kami, yang memberikan kami makan, minum untuk kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala anugerah yang Kau berikan buat kami. Dan kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan. Dan kami mau akhiri ibadah kami pada
hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Tuhan berkati.